Dalam video khusus ini, kita akan mengeksplorasi alasan mengapa mengatasi diri sendiri bukan sekadar tujuan ambisius, tetapi merupakan suatu keharusan yang sering diabaikan oleh banyak individu. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana penerapan pola pikir stoik dapat menempatkan diri Anda di atas 90% orang lainnya tanpa bergantung pada bakat atau keberuntungan. Apa yang akan Anda pelajari di sini berpotensi mengubah cara Anda menghadapi setiap hari dan membantu Anda memahami mengapa beberapa individu berhasil maju sementara yang lain stagnan dan menyerah tanpa menyadarinya. Pelajaran terakhir yang akan disampaikan dijamin akan membuat Anda terdiam. Namun, sebelum kita memulai, saya ingin Anda memfokuskan perhatian Anda pada cerita ini, karena kebenaran yang mendalam tersimpan di dalamnya yang dapat mengubah cara pandang Anda terhadap usaha, disiplin, dan pertumbuhan pribadi. Jangan sampai terlewatkan, karena pelajaran yang akan Anda ambil dari cerita ini bisa menjadi titik awal bagi babak baru dalam hidup Anda. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang jauh, dikelilingi oleh pegunungan dan lembah yang mistis, terdapat seorang ksatria muda bernama Alaric. Armornya tidak bersinar seperti milik prajurit lain. Ia ditandai dengan bekas luka dan kerusakan akibat pertempuran masa lalu. Namun setiap bekas luka itu adalah saksi dari keinginannya untuk bangkit kembali. Sementara banyak prajurit hidup dalam kenyamanan kastil, Alaric memilih jalan yang lebih sulit, yaitu menghadapi naga yang bersembunyi di balik bayang-bayang tanah terlarang. Naga-naga ini melambangkan ketakutan, konformisme, dan keraguan yang sering melumpuhkan banyak orang. Setiap makhluk tersebut mencerminkan rintangan yang ada dalam diri. Satu naga melepaskan api dari kemalasan, yang lain menghembuskan api dari ketidakamanan. Sementara asap yang dihasilkan lainnya berasal dari perbandingan yang terus-menerus dengan orang lain. Sebagian besar pria akan mundur saat melihat makhluk-makhluk tersebut. Namun, Alaric memahami bahwa jika ia ingin meningkatkan dirinya dan tidak menjadi seperti 90% manusia, ia harus menghadapinya secara langsung. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Alaric berangkat menuju gunung yang lebih gelap, di mana naga kepuasan diri dikatakan bersembunyi. Makhluk ini membisikkan kepada para pria, "Istirahatlah, Anda akan mencobanya besok, jangan berusaha terlalu keras." Suaranya merdu seperti lagu, tetapi mematikan seperti racun. Dengan hati yang teguh, Alaric mengacungkan pedangnya. Makhluk itu meraung, melepaskan api yang hampir melahapnya, tetapi sang ksatria tidak menyerah. Ia ingat bahwa siapa yang menguasai disiplin, memutuskan rantai yang mengikat kehidupan yang biasa-biasa saja. Setelah bertempur cukup lama, ia berhasil menancapkan pedangnya di hati naga tersebut, menghilangkan makhluk itu selamanya. Dengan tubuh yang kelelahan, tetapi semangat yang membara, Alaric melanjutkan perjalanan menuju lembah terpencil di mana naga ketidakamanan bersembunyi. Makhluk ini tidak menyerang dengan api, tetapi dengan kata-kata yang lebih menyakitkan daripada cedera fisik. "Anda tidak cukup baik, Anda tidak akan pergi jauh, yang lain lebih baik dari Anda." Frasa-frasa itu bergema seperti pukulan palu di pikirannya. Banyak pria melarikan diri dari suara-suara itu, tetapi Alaric berhenti, menutup matanya, dan mengingat semua kali ia bangkit setelah jatuh. Dengan setiap langkah maju, keraguannya memudar. Akhirnya, dengan berani menghadapinya, ia memahami bahwa perisai yang sebenarnya adalah kepercayaan diri. Dengan pukulan yang pasti, ia mengalahkan monster itu, dan gema kata-kata tersebut memudar selamanya. Tantangan terakhir menanti di reruntuhan kastil yang terlupakan, di mana naga perbandingan berdiri. Makhluk ini memiliki 1000 mata yang mencerminkan kehidupan orang lain, kekayaan, kemenangan, kemuliaan. Banyak yang terjebak, membandingkan diri mereka hingga tenggelam dalam rasa iri. Namun, Alaric menurunkan pedangnya dan tidak melawan dengan amarah, tetapi dengan kejelasan. Ia melihat refleksi dirinya sendiri, mengingat bahwa pertempuran itu bukan melawan orang lain, tetapi melawan dirinya sendiri. Makhluk itu melemah karena kekuatan bergantung pada ego manusia. Maka, sang ksatria mengalahkannya bukan dengan pisau baja, tetapi dengan kebijaksanaan. "Terimalah jalanmu sendiri." Ketika Alaric kembali ke kerajaannya, ia tidak membawa harta atau mahkota, tetapi ia membawa kebenaran yang hanya sedikit yang mampu memahami. Meningkatkan diri sendiri lebih berharga daripada mengalahkan musuh eksternal apapun. Penduduk desa bertanya kepadanya, bagaimana ia bisa memiliki keberanian untuk menghadapi makhluk yang sangat menakutkan. Ia menjawab dengan tenang,
Menjadi lebih baik dari 90% orang bukanlah soal keberuntungan atau kekuatan fisik, tetapi tentang kemampuan untuk menaklukkan naga yang hidup di dalam diri Anda. Jika Anda belajar mengatasi rasa puas diri, ketidakamanan, dan perbandingan, Anda akan menemukan kekuatan yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Moral dari cerita ini adalah bahwa dalam hidup ini, tidak cukup hanya dengan ingin menjadi kuat atau berbeda. Pertumbuhan yang sesungguhnya lahir ketika Anda memutuskan untuk melawan naga dalam diri Anda. Sebagian besar orang berhenti pada raungan pertama. Tetapi mereka yang gigih, yang tidak membiarkan diri mereka dikalahkan oleh kemalasan, ketakutan, atau perbandingan, adalah mereka yang menandai perbedaan dan bangkit di atas yang lainnya. Dengan demikian, Alaric mengajarkan bahwa kebesaran bukan dalam pertempuran yang terlihat, tetapi dalam perang yang diam yang kita lawan dalam diri kita sendiri. Dan siapapun yang berani menghadapi mereka, tak terelakkan akan menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bebas. Sebelum kita memulai pelajaran pertama, jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Mari kita mulai. Pelajaran pertama. Disiplin harian. Tahukah Anda bahwa kebanyakan orang gagal bukan karena kurangnya bakat, tetapi karena tidak memenuhi apa yang mereka janjikan ketika tidak ada yang melihat mereka? Perbedaan antara mereka yang maju dan mereka yang stagnan bukanlah tentang keberuntungan atau keadaan, tetapi dalam disiplin sehari-hari. Ini adalah kekuatan tak terlihat yang dibangun dalam keheningan, tanpa tepuk tangan atau saksi, tetapi itu mengubah dan melengkapi hidup Anda. Sementara yang lain menunggu merasa termotivasi, Anda bergerak maju. Ketika dunia membuat alasan, Anda pun menciptakan solusi. Disiplin tidaklah spektakuler, tidak dramatis, tetapi merupakan fondasi yang mendasari prestasi besar. Konsistensi mengalahkan motivasi yang bersifat sementara. Motivasi datang dan pergi seperti cuaca. Hari ini Anda dapat merasa terinspirasi dan besok tanpa energi. Namun, siapapun yang bertindak ketika dia merasa tidak ingin, akan hidup dalam belas kasihan emosi. Kaum Stoik memahami hal ini dengan baik. Ini bukan tentang perasaan, tetapi tentang tindakan. Marcus Aurelius tidak mengharapkan merasa terinspirasi untuk memenuhi tugasnya sebagai kaisar. Ia melakukannya karena ia memahami bahwa setiap hari adalah pertempuran yang sama. Disiplin adalah bertindak secara konsisten ketika tubuh protes, ketika pikiran ingin bernegosiasi. Ini adalah mengikuti rencana yang Anda gambar dalam keadaan dingin. Meskipun saat ini panasnya kemalasan berbisik di telinga Anda, otot kemauan diperkuat dengan setiap tindakan kecil yang konsisten. Perubahan besar tidak lahir dari satu isyarat heroik, tetapi dari kebiasaan kecil yang berkelanjutan seiring waktu. Membaca satu halaman setiap hari mungkin terasa tidak penting. Menulis 5 baris mungkin tampak terlalu sedikit. Berjalan kaki 15 menit hampir tidak ada artinya. Namun, jika Anda melakukannya selama setahun, Anda akan membaca puluhan buku, menulis buku catatan yang utuh dan kuat. Hasil tidak datang dari kejadian jenius, tetapi dari pengulangan yang konsisten. Seneca mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendapatkan angin yang menguntungkan bagi mereka yang tidak tahu kemana mereka akan pergi. Untuk sampai kemana saja, tidak peduli seberapa jauh kelihatannya. Anda perlu mengambil satu langkah hari ini, satu langkah lainnya besok, dan langkah-langkah seterusnya. Disiplin adalah langkah kecil yang tampak tidak penting, tetapi menjadi pawai yang tak terhentikan. Pengendalian diri adalah perisai terhadap impuls yang menyabotase kita. Kita hidup dikelilingi oleh godaan, makanan yang tidak kita butuhkan, gangguan kosong, alasan yang disamarkan sebagai logika. Tanpa disiplin, pikiran melompat dari satu tempat ke tempat lain. Kita menginginkan yang lain, seperti daun yang layu oleh angin. Namun, ketika kita melakukan latihan pengendalian diri, kita memperoleh kekuatan atas diri kita. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang diinginkan seseorang, tetapi tidak menjadi budak dari apa yang tidak ia butuhkan. Setiap kali Anda memilih untuk memenuhi apa yang telah Anda usulkan, bahkan jika itu tidak nyaman, Anda melatih kebebasan itu. Anda sedang berkata, "Saya yang mengatur hidup saya, bukan dorongan hati saya." Melakukan apa yang Anda katakan, meskipun itu merugikan, adalah tindakan integritas, bukan terhadap orang lain, tetapi terhadap diri Anda sendiri.
Berapa banyak kali kita berjanji, besok saya akan mulai, mungkin saya akan melakukannya. Hanya untuk hari ini saja saya beristirahat. Setiap kali kita gagal mematuhi, kita akan terkikis kepercayaan diri kita. Namun, ketika Anda melakukan apa yang Anda katakan, bahkan jika tidak ada yang melihat, bahkan jika tidak ada yang merayakannya, Anda membangun identitas yang kuat. Marcus Aurelius menegaskan bahwa jiwa harus tetap tegak, tidak dengan paksaan eksternal, tetapi atas pilihan sendiri. Kata-kata Anda lebih berharga daripada suasana hati Anda. Jika Anda berjanji pada diri sendiri untuk pergi ke pusat kebugaran, menulis, belajar, atau bangun lebih awal, lakukanlah. Bukan karena itu mudah, tetapi karena itulah yang Anda pilih. Disiplin bukanlah kekakuan. Ini bukan tentang hidup dalam hukuman yang terus-menerus, tetapi melatih pikiran untuk melawan godaan jangka pendek demi keuntungan pahala yang abadi. Jalan disiplin tidak selalu nyaman, tetapi itu jelas. Anda tahu bahwa setiap tindakan memiliki tujuan, bahwa Anda tidak bereaksi terhadap kebetulan, tetapi bertindak dengan sengaja. Seiring berjalannya waktu, hal ini memberikan Anda ketenangan pikiran, mengetahui bahwa Anda dapat mempercayai diri Anda, yang ketika Anda mengatakan akan melakukan sesuatu, Anda melakukannya. Bahwa kepercayaan diri adalah salah satu pahala yang lebih besar daripada disiplin yang dapat diberikan. Pada akhirnya, tidak masalah berapa banyak kali Anda gagal di masa lalu. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan hari ini. Jika hari ini Anda memilih disiplin, jika hari ini Anda bangun dan melakukan apa yang Anda katakan, bahkan jika itu hanya tindakan kecil, Anda akan membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil. Anda akan membangun karakter, karena siapa yang melatih pikirannya setiap hari adalah siap menghadapi tantangan hidup nyata untuk hari-hari kelabu, untuk masa-masa sulit, untuk tujuan-tujuan yang benar-benar penting. Jika Anda siap untuk berhenti bergantung pada motivasi dan mulai menempa hasil nyata, tulis di komentar, "Hari ini adalah hari ulang tahunku." Jadikan frasa ini milik Anda sebagai komitmen terhadap disiplin sehari-hari. Karena keteguhan diam hari ini akan menjadi kebesaran yang terlihat di masa depan. Pelajaran kedua, pengendalian pikiran. Pikiran Anda dapat mengangkat Anda atau menghancurkan Anda. Bisa jadi suara yang mendorong Anda saat segala sesuatu tampak hilang atau bisikan yang meyakinkan Anda untuk pergi sebelum mencapainya. Apa yang Anda pikirkan menentukan apa yang Anda lakukan. Dan apa yang Anda lakukan menentukan siapa Anda. Oleh karena itu, menguasai pikiran bukanlah suatu kemewahan, tetapi suatu kebutuhan. Jika Anda tidak mengontrol pikiran Anda, mereka akan mengendalikan Anda. Stoicisme tidak mengusulkan untuk melarikan diri dari pikiran, tetapi untuk melatihnya, membentuknya, dan mengubahnya menjadi sekutu yang tidak dapat dipatahkan. Siapapun yang menguasai pikiran mendominasi hidup Anda. Pikiran Anda bisa menjadi sekutu atau musuh Anda, tergantung pada apa yang Anda izinkan untuk dipikirkan. Bayangkan di dalam diri Anda hidup sebuah suara yang tidak pernah istirahat, berbicara sepanjang waktu, memberitahukan Anda bahwa Anda tidak bisa, bahwa sudah terlambat, bahwa itu tidak sepadan. Suara itu bukan Anda, tetapi gema dari ketakutan, keraguan, dan luka yang belum sembuh. Kaum Stoik belajar untuk memperhatikan suara itu tanpa mematuhinya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita harus menjaga apa yang kita biarkan masuk ke dalam pikiran kita, sama seperti kita menjaga tubuh kita dari apa yang kita makan. Karena pikiran mengubah emosi menjadi emosi, keputusan menjadi keputusan, dan keputusan menjadi tujuan. Jika Anda tidak menyaring apa yang Anda pikirkan, Anda akhirnya akan berjalan di tempat yang tidak seharusnya Anda lewati. Hilangkan pikiran-pikiran yang menyabotase Anda. Setiap kali Anda berkata pada diri sendiri, "Saya tidak mampu," Anda mengeluarkan perintah kepada sistem Anda. Setiap kali Anda membayangkan skenario terburuk, Anda sedang melatih diri Anda untuk gagal sebelum memulai. Namun, Anda juga dapat melakukan sebaliknya. Anda bisa berhenti, bernapas, dan mengubah arah pikiran Anda. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak terganggu oleh apapun yang terjadi, tetapi oleh apa yang kita pikirkan tentangnya. Jika Anda mengartikan kesalahan sebagai kegagalan, Anda akan berhenti. Namun, jika Anda melihatnya sebagai pelajaran, Anda akan bergerak maju dengan lebih kuat. Anda tidak dapat mencegah pikiran negatif muncul, tetapi Anda dapat memutuskan untuk tidak memberinya makan. Penyabot internal kehilangan daya ketika Anda tidak memberikannya perhatian.
Belajarlah untuk mengarahkan perhatian Anda dengan tegas. Perhatian adalah kemudi pikiran. Kemanapun Anda mengarahkannya, kesanalah keinginan Anda akan pergi. Jika Anda fokus pada apa yang tidak Anda miliki, Anda akan merasa kurang. Jika Anda memikirkan kesalahan Anda setiap hari, Anda akan hidup dalam rasa bersalah. Namun, jika Anda memilih untuk fokus pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini, apa yang bergantung pada Anda, maka Anda akan mendapatkan kembali kendali. Pikiran bukanlah penjara, melainkan alat. Dan seperti alat lainnya, perlu latihan untuk menguasainya. Perbedaan antara pikiran yang terlatih dan yang tidak teratur adalah sama seperti antara seorang prajurit dan seseorang yang tidak pernah menyentuh pedang. Yang pertama tahu kapan harus bertindak, yang kedua hanya bereaksi. Mengarahkan perhatian adalah langkah pertama keluar dari kekacauan mental. Berpikirlah dengan jernih sebelum bertindak. Dalam konflik, dalam kesulitan, dan dalam emosi yang intens, pikiran cenderung bereaksi, dan itu adalah ketika kita membuat kesalahan yang nantinya kita sesali. Seneca mengklaim bahwa emosi yang tidak terkendali adalah musuh keputusan. Itulah sebabnya kaum Stoik tidak terjun langsung terhadap dorongan. Amati, hentikan, evaluasi, dan baru saat itulah Anda memutuskan. Tidak ada kekuatan yang lebih berharga daripada kemampuan untuk merespons dengan tenang ketika segala sesuatu di sekitar Anda terbakar. Kejelasan tidak muncul secara kebetulan. Itu adalah hasil dari melatih pikiran hari demi hari dalam hal-hal kecil sehingga itu siap untuk saat-saat penting. Kontrol mental tidak tercapai sekali dan untuk selamanya. Itu adalah praktik sehari-hari. Setiap pikiran adalah kesempatan untuk memperkuat atau melemahkannya. Setiap saat di mana Anda memilih untuk tidak bereaksi dengan marah, tidak menyerah pada rasa takut, dan tidak memberi makan kekhawatiran, Anda memenangkan pertempuran tak terlihat yang seiring waktu akan mengubah hidup Anda. Pikiran tidak dikendalikan oleh paksaan kasar, tetapi dengan observasi, pemahaman, dan ketekunan. Ketika Anda belajar untuk melihat pikiran Anda tanpa mempercayai semuanya, ketika Anda memutuskan mana yang pantas mendapatkan energi Anda dan mana yang tidak, Anda menjadi pemilik diri Anda sendiri. Dan wilayah itu, meskipun sunyi, adalah salah satu kemenangan paling kuat yang dapat dicapai oleh manusia. Anda tidak perlu mengendalikan dunia. Anda tidak membutuhkan semua orang untuk memahami Anda atau segala sesuatunya berjalan sesuai harapan Anda. Anda hanya perlu mengendalikan pikiran Anda, karena dari sanalah semuanya dimulai. Apa yang Anda toleransi, apa yang Anda impikan, apa yang Anda lakukan. Jika Anda siap untuk berhenti menertawakan pikiran Anda dan mulai menjalani hidup Anda dengan kejelasan dan niat, tulis di komentar. Mulai hari ini, pikiranku menuruti perintahku. Jadikan kalimat itu perisai Anda, janjimu. Karena siapapun yang melatih pikirannya akan mengubah takdirnya. Dan hidup Anda mulai berubah ketika Anda memutuskan untuk mengubah apa yang Anda pikirkan. Pelajaran ketiga, penggunaan waktu. Jika saya katakan bahwa pencuri terbesar dalam hidup Anda bukanlah ketakutan atau kegagalan, tetapi waktu yang Anda biarkan berlalu tanpa Anda sadari, bayangkan setiap hari ketika Anda bangun tidur, seseorang menaruh di tangan Anda 24 koin. Anda tidak dapat menyimpannya untuk besok, dan tidak pula menukarnya dengan yang lebih banyak. Hanya Anda yang dapat memutuskan cara menggunakannya hari ini. Mata uang itu adalah waktu, sumber daya yang paling berharga yang Anda miliki. Tidak dapat diambil kembali, dan kita semua memilikinya dalam jumlah yang sama. Tetapi tidak semua dari kita memanfaatkannya secara merata. Perbedaan antara kehidupan yang penuh dan kehidupan yang stagnan tidak terletak pada tahun-tahun yang dijalani, tetapi bagaimana setiap jam digunakan. Kaum Stoik mengetahui hal ini. Waktu tidak hanya dibuang dengan tindakan besar, tetapi juga tersesat dalam gangguan kecil, keputusan yang ditunda, dan pembicaraan tanpa tujuan. Ketika Anda menyadari, tidak ada cara untuk memulihkannya. Manfaatkan setiap jam sebagai sumber daya berharga, bukan karena Anda harus tinggal dalam keadaan produktivitas obsesif, tetapi karena setiap menit yang berlalu tidak akan kembali. Kita hidup seolah-olah kita memiliki waktu tak terbatas. Kita menunda mimpi, percakapan penting, perubahan yang diperlukan. Nanti, kita bilang, ketika ada waktu. Namun, di depan Anda ada jebakan. Seneca mengatakan bahwa bukan karena kita memiliki sedikit waktu,
tetapi karena kita kehilangan banyak hal. Masalahnya bukan pada panjang hari, tetapi pada apa yang kita lakukan dengan waktu tersebut. Berapa kali kita menemukan diri kita terjebak dalam rutinitas yang tidak berarti, dalam kebiasaan yang tidak membawa kita kemanapun. Ketika Anda melihat jam, tanyakan pada diri Anda, apakah saya berinvestasi atau menyia-nyiakan momen ini? Apakah saya menghindari gangguan yang menguras energi? Dunia dirancang untuk mengganggu Anda, notifikasi, jejaring sosial, percakapan, dan pikiran kosong yang berputar-putar. Tidak semua hal yang memanggil Anda layak mendapatkan perhatian Anda. Gangguan konstan menghalangi Anda untuk bergerak maju dengan kejelasan. Pikiran, seperti halnya tubuh, akan menjadi lelah jika Anda membebaninya dengan rangsangan yang tidak diperlukan. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus menjadi penjaga pikiran kita, dan itu termasuk melindungi waktu kita dari apa yang tidak menyehatkan. Setiap gangguan memiliki biaya. Setiap hanya 5 menit yang terbuang adalah waktu yang dicuri dari tujuan Anda. Memang tidak perlu hidup dengan kekakuan, tetapi dengan maksud. Mengetahui cara mengatakan tidak pada apa yang menghibur, tetapi tidak berkontribusi adalah tindakan menghargai diri sendiri. Rencanakan hari Anda dengan tujuan yang jelas. Improvisasi konstan mengarah pada kekacauan. Jika Anda tidak tahu kemana Anda pergi, jalan manapun akan tampak berguna sampai Anda menyadari bahwa itu tidak akan membawa Anda kemanapun. Marcus Aurelius mencatat dalam meditasi, pentingnya memulai hari dengan mengetahui orang seperti apa yang ingin saya jadi, tindakan apa yang diperlukan, dan emosi apa yang harus saya awasi. Ramalan itu tidak membunuh spontanitas, tetapi memberikan kekuatan. Sebuah pikiran yang fokus tidak perlu mengendalikan segalanya, tetapi mendefinisikan apa yang hakiki. Mulailah hari dengan tujuan, bukan dengan urgensi, tetapi dengan apa yang penting. Tentukan 3 tindakan utama dan patuhi itu dengan keteguhan. Seseorang yang tahu bahwa setiap jam yang digunakan dengan baik adalah benih transformasi. Investasikan waktu Anda pada hal-hal yang menghasilkan, bukan pada apa yang tersisa. Ada percakapan yang mengangkat Anda dan ada yang menguras Anda. Ada orang-orang yang menginspirasi Anda dan ada yang menghambat Anda. Kegiatan yang membangun dan yang lainnya hanya mengalihkan perhatian. Belajarlah untuk membedakannya. Tidak semua hal layak mendapat tempat dalam agenda Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini membuat saya lebih dekat dengan orang yang saya inginkan untuk menjadi? Apakah ini membangun pikiran, tubuh, dan tujuan saya? Jika tidak, saatnya untuk melepaskan. Hidup bukanlah tentang mengisi waktu dengan tugas, tetapi tentang memberi makna pada apa yang Anda pilih. Ketika seseorang hidup, Anda harus belajar untuk hidup. Jangan buang-buang harimu pada apa yang tidak akan meninggalkan bekas. Penggunaan waktu secara sadar menjadikan Anda arsitek kehidupan Anda. Siapa yang tidak mengarahkan hari-harinya akan berakhir diarahkan oleh hari-hari orang lain. Hal yang paling tragis bukanlah menjadi tua, tetapi melihat kembali dan menyadari bahwa Anda hidup dalam gangguan, bahwa tahun-tahun terbaik Anda terlewatkan di antara layar, bahwa ide-ide Anda tidak pernah dieksekusi, bahwa hubungan Anda terabaikan. Namun, tidak ada kata terlambat untuk mengambil alih kendali. Setiap jam yang datang adalah kesempatan untuk mengarahkan ulang arah Anda. Anda tidak perlu gerakan besar, hanya memulai, memutuskan bahwa hari ini Anda tidak akan menjadi orang lain yang lolos, tetapi orang yang dihitung. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang berapa banyak waktu yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan waktu itu. Dan jika Anda memilih untuk hidup dengan niat, fokus, dan tujuan, setiap menit akan menjadi berharga. Setiap tindakan meninggalkan jejak, dan setiap hari bertambah. Waktu adalah hadiah. Gunakan seolah-olah takdir Anda bergantung padanya. Apakah Anda siap untuk berhenti menunda yang benar-benar penting? Tulislah di komentar. Hari ini waktuku lebih berharga dari alasan saya. Itu akan menjadi pernyataan komitmen Anda terhadap kehidupan yang tidak terlewatkan, tetapi dibangun jam demi jam. Pelajaran keempat. Kekuatan fisik. Apa gunanya memiliki ide-ide yang baik jika tubuh Anda tidak dapat menampungnya? Tidak ada gunanya bercita-cita untuk mencapai kehebatan jika Anda tidak memiliki energi untuk melangkah ke arah itu. Kekuatan fisik bukan hanya sekadar pertanyaan penampilan, tetapi merupakan fondasi yang tak terlihat yang menopang pikiran, emosi, dan keinginan Anda.
Tubuh yang lemah membatasi kemampuan Anda untuk bertindak. Sebaliknya, ketika Anda menumbuhkan kekuatan, daya tahan, dan kesehatan, seluruh hidup Anda terangkat. Kaum Stoik memahami hal ini. Anda tidak dapat bercita-cita untuk menjadi orang baik jika Anda mengabaikan kuil yang menaunginya. Tubuh adalah kendaraan yang membawa Anda menuju tujuan Anda. Dan jika Anda tidak melatihnya, Anda akan menjadi rem senyap yang memungkinkan Anda menjauh dari segala sesuatu yang mungkin terjadi. Tubuh yang kuat mendukung pikiran yang kuat. Hubungan antara fisik dan mental tidak dapat dipisahkan. Ketika tubuh Anda energik, pikiran Anda berpikir dengan lebih jelas. Ketika Anda tidak aktif, Anda akan lebih hadir, lebih waspada, dan lebih fokus. Ini bukan tentang menjadi seorang atlet, tetapi untuk mengembangkan kemampuan untuk berdiri teguh dalam menghadapi tuntutan sehari-hari. Marcus Aurelius, meskipun masih menjadi kaisar, menemukan waktu untuk memperkuat tubuhnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memimpin sebuah kerajaan jika energinya sedang goyah. Anda tidak bisa mengarahkan hidup Anda jika Anda hidup lelah, dengan rasa sakit konstan, atau tanpa vitalitas. Kekuatan fisik tidak membuat Anda tak terkalahkan, tetapi memberimu landasan yang kokoh dari mana untuk menghadapi tantangan dengan tekad. Olahraga menumbuhkan disiplin dan ketahanan. Ketika Anda memaksakan diri untuk bergerak, mengangkat beban, atau berlari ketika Anda tidak menginginkannya, Anda sedang melatih lebih dari sekadar otot. Anda sedang melatih karakter. Setiap pengulangan yang menyakitkan, setiap kilometer yang ditempuh, setiap pagi yang Anda pilih untuk bergerak daripada tetap tinggal di tempat tidur, memperkuat tekad Anda. Epictetus berbicara tentang kekuatan praktik sehari-hari. Tidak cukup hanya mengetahui apa yang baik, itu harus dilakukan. Olahraga adalah cara yang sempurna untuk menempa diri Anda, baik luar maupun dalam. Itu adalah ruang di mana Anda menghadapi ketidaknyamanan dan belajar untuk mengatasinya, di mana Anda tidak bisa melarikan diri atau mendelegasikan, hanya bertahan. Pelajaran itu berlaku untuk semua hal lainnya, untuk hubungan Anda, untuk pekerjaan Anda, dan untuk tujuan Anda. Menjaga kesehatan adalah bagian dari kesuksesan, bukan pilihan, tetapi kondisi. Bagaimana Anda bisa memegang proyek jika Anda kekurangan energi untuk berkonsentrasi? Bagaimana Anda bisa menjadi ayah, pemimpin, atau pencipta yang baik jika tubuh Anda hancur saat pikiran Anda mencoba maju? Kesehatan tidak menjamin segalanya akan baik-baik saja, tetapi ketidakhadiran Anda menjamin bahwa semuanya akan menjadi lebih sulit. Seneca mengatakan bahwa hidup ini tidaklah singkat, tetapi kita mengambil jalan pintas dengan mengabaikan hal-hal yang penting. Tidur nyenyak, makan dengan niat, bergerak setiap hari bukanlah kemewahan, melainkan tindakan penghormatan terhadap diri sendiri. Karena jika Anda tidak merawat tubuh Anda akan menanggung akibatnya dengan kelelahan, penyakit, dan keterbatasan yang mungkin dapat dihindari. Energi vital tergantung pada kebiasaan fisik Anda. Ini bukan sihir, ini adalah sebab dan akibat. Apa yang Anda makan akan menjadi bahan bakar Anda. Sisanya, Anda berikan pada diri Anda untuk menentukan pemulihan Anda. Gerakan yang Anda pilih setiap hari membangkitkan hormon, mengaktifkan sistem, dan meningkatkan kondisi emosional Anda. Ketika semua itu berada dalam harmoni, Anda merasa lebih hidup. Pikiran jernih, semangat tinggi, dan lincah. Tidak ada motivasi yang lebih besar daripada merasa kuat dari dalam. Anda tidak memerlukan rutinitas yang mahal atau ekstrim di pusat kebugaran. Anda hanya butuh konsistensi. Jalan kaki setiap hari, latihan sederhana, makanan asli, ritme tidur teratur. Keputusan-keputusan kecil yang diulang seiring berjalannya waktu akan membuat Anda menjadi versi yang lebih kuat dari diri Anda sendiri. Melatih tubuh adalah melatih kehidupan, karena itu mengajarkan Anda untuk menoleransi ketidaknyamanan, memiliki kesabaran terhadap proses, dan percaya bahwa usaha yang terus-menerus akan membuahkan hasil. Setiap tetes keringat adalah sebuah penegasan diam. Saya berkomitmen pada diri saya sendiri, dan komitmen ini tercermin dalam segala hal yang lain. Ini bukan tentang estetika, tetapi tentang fungsionalitas. Mampu menjalani hari tanpa merasa kalah. Memiliki energi tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menciptakan, membangun, dan berbagi. Kekuatan fisik adalah dasar dari di mana kebesaran batin Anda muncul. Jadi jangan menundanya lagi. Apakah Anda siap untuk membangun tubuh yang memegang mimpi Anda dan tidak menghancurkannya? Tulislah di komentar,
Tubuhku adalah komitmen saya. Jadikan kalimat itu milik Anda, karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperkuat diri Anda dari bawah ke atas. Karena di mana ada tubuh yang kokoh, disitulah lahir pikiran yang tak terhentikan. Pelajaran 5. Keheningan batin. Di dunia di mana semua orang berteriak untuk didengar, kekuatan sebenarnya ada pada mereka yang memilih diam. Bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai tanda kekuatan. Ketika orang lain bereaksi, Anda bernapas. Sementara yang lain memberikan pendapat tanpa berpikir, Anda mengamati. Keheningan batin bukanlah ketiadaan kata-kata, melainkan kehadiran kesadaran. Itulah kekuatan tenang yang memungkinkan Anda berdiri teguh ketika segala sesuatu di luar bergetar. Kaum Stoik memahami bahwa orang bijak bukanlah orang yang paling banyak bicara, tetapi orang yang paling banyak mendengarkan dan mengerti. Pemahaman membutuhkan pikiran yang tenang, jiwa yang tenang, semangat yang tidak membiarkan dirinya terseret oleh kebisingan eksternal maupun gangguan internal. Jangan bereaksi, tetapi tanggapi dengan tenang. Itulah perbedaan antara hidup didorong oleh rangsangan atau kehidupan yang dipandu oleh akal sehat. Bereaksi adalah otomatis, membiarkan apa yang terjadi di luar menentukan keadaan internal Anda. Menanggapi berarti memilih, berhenti sejenak, merefleksikan, dan bertindak dari stabilitas. Marcus Aurelius mengatakan bahwa pertahanan terbaik terhadap provokasi adalah tidak menyerupai orang yang memprovokasi. Hanya ketika Anda melatih pikiran Anda untuk tidak terbawa oleh dorongan pertama. Siapa yang berteriak telah kalah, siapa yang memukul telah kalah, dan orang yang bertindak dengan kekerasan telah menyerah pada kekacauan. Namun, dia yang tetap tenang telah memenangkan pertempuran tak terlihat yang paling penting, pengendalian diri. Diam adalah kekuatan dalam menghadapi kebisingan. Kekuatan untuk tidak memberi makan diskusi yang tidak berguna. Kekuatan untuk tidak jatuh dalam provokasi yang tidak masuk akal, dan kekuatan untuk menghemat energi Anda saat orang lain membuangnya. Di dunia yang dipenuhi dengan kata-kata kosong, keheningan Anda memiliki bobot. Itu adalah sebuah pernyataan. Saya tidak butuh kebisingan untuk menegaskan siapa saya. Epictetus mengajarkan bahwa tidak semua hal layak mendapat jawaban, dan bahwa terkadang tindakan terbesar dari kecerdasan adalah tetap diam. Karena tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan berbicara. Beberapa situasi mati ketika mereka tidak menerima perhatian. Beberapa orang merasa lelah ketika mereka tidak mendapat reaksi. Belajarlah untuk tetap diam ketika semua yang ada di dalam diri Anda ingin meledak. Ini adalah tindakan keberanian dan kebijaksanaan. Belajarlah untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kita hidup di era di mana memberikan pendapat lebih mudah daripada berpikir, di mana berbicara telah menjadi hal yang otomatis, dan mendengar adalah kemampuan yang langka. Namun, siapa yang mendengarkan dengan baik benar-benar mengerti lebih banyak, menemukan nuansa, memahami maksud, dan terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Seneca mengatakan bahwa kita memiliki dua telinga dan hanya satu mulut untuk mengingat bahwa kita harus mendengarkan 2 kali lipat dari yang kita bicarakan. Ketika Anda mendengarkan dengan kehadiran, keheningan Anda menjadi aktif. Ini bukan kepasifan, tetapi perhatian penuh. Dari sana, setiap kata yang Anda ucapkan lebih berbobot, lebih bernilai, dan lebih banyak berubah. Keheningan batin menyempurnakan persepsi, dan persepsi yang jelas adalah dasar dari semua tindakan bijaksana. Ketenangan adalah senjata di tengah kekacauan, bukan senjata untuk menyerang, tetapi untuk melindungi. Ketika segala sesuatu di sekitar Anda terhuyung-huyung, ketenangan adalah perisai Anda. Ketika orang lain panik, Anda tetap tenang. Sementara emosi yang lain meledak, Anda melihat. Stabilitas bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, tetapi sesuatu yang dilatihkan. Dalam setiap situasi yang bisa menghancurkan Anda memilih untuk tidak hancur. Dalam setiap diskusi di mana Anda bisa kehilangan kendali, Anda memilih untuk tetap tenang. Pilihan yang berulang ini akan berubah menjadi benteng. Marcus Aurelius menulis bahwa pikiran kita beradaptasi dengan apa yang Anda praktikkan. Jika Anda berlatih ketenangan, itu akan menjadi sifat baru Anda. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena Anda menjadi lebih kuat. Keheningan batin bukanlah isolasi, tetapi kejelasan memiliki ruang di dalam diri Anda yang tidak bergantung pada kebisingan luar untuk merasa damai. Ketika Anda menemukannya, kritik maupun pujian tidak akan lagi mempengaruhi Anda. Anda tidak perlu lagi meyakinkan siapapun,
atau bereaksi untuk merasa bahwa Anda benar. Anda hanya ada. Anda hanya memutuskan. Keheningan memberi Anda perspektif, dan dari ketinggian itu, Anda melihat segala sesuatu dengan mata yang berbeda. Konflik terlihat kecil, dramanya tampak asing, kehilangan kekuatan, waktu melambat, dan Anda hanya bergerak maju dengan tekad tanpa harus menjelaskan semuanya, tanpa harus membuktikan segalanya. Kekuatan paling kuat bukanlah yang memaksakan diri dengan volume, tetapi yang berdiri tegak tanpa berteriak. Siapa yang menguasai kesunyian, dia mendominasi hidupnya. Karena dia tahu kapan berbicara, bagaimana bertindak, dan kapan harus bertindak tanpa melakukan apa-apa. Dalam dunia reaksi otomatis, Anda bisa menjadi pengecualian. Pikiran yang tenang, hati yang teguh, kemauan yang terkendali. Jika Anda siap untuk mengubah energi Anda dan menjadikan keheningan sebagai senjata terhebat Anda, tulis di komentar, "Ketenanganku adalah kekuatanku." Frasa tersebut akan menjadi perisai Anda melawan kekacauan, karena sementara yang lain melelahkan diri mereka sendiri dengan kebisingan, Anda memperkuat diri Anda dalam keheningan, dan dari situlah segalanya mulai berubah. Pelajaran 6. Belajar terus-menerus pertumbuhan yang sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung secara bertahap. Pikiran yang merasa sudah mengetahui segalanya mati, stagnan, dan berhenti untuk mempertanyakan serta bergerak maju. Namun, pikiran yang menyadari bahwa ia selalu bisa belajar tetap hidup, terjaga, dan kuat. Pembelajaran yang konstan bukanlah sebuah fase, itu adalah gaya hidup. Ini adalah pemahaman bahwa setiap hari membawa pelajaran, bahwa setiap percakapan dapat mengajarkan Anda sesuatu, bahwa setiap kesalahan, setiap buku, setiap pengalaman, bahkan setiap keheningan adalah kesempatan untuk berkembang. Kaum Stoa tidak bercita-cita menjadi bijaksana dalam penampilan, tetapi dalam hakikatnya, mereka tahu bahwa hanya mereka yang tetap menjadi murid yang abadi dapat menguasai dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah Anda ketahui, karena di saat Anda memikirkannya cukup, Anda berhenti tumbuh. Pengetahuan bukanlah sebuah piala untuk digantung di dinding. Ini adalah alat yang perlu digunakan, diasah, dan diperbarui. Marcus Aurelius, saat masih menjadi kaisar, menulis setiap pagi untuk belajar dari pikiran dan kesalahan Anda, bukan karena meragukan kemampuan diri, tetapi karena ia memahami bahwa kebijaksanaan dikembangkan, bukan diasumsikan. Ada yang percaya bahwa setelah menjalani banyak hal, mereka telah melihat segalanya, tetapi usia tidak menjamin pembelajaran. Yang menjaminnya adalah sikap, rasa lapar untuk tahu, dan kerendahan hati untuk menerima bahwa selalu ada sesuatu yang perlu diperbaiki, sesuatu untuk dipahami lebih dalam. Membaca dan belajar membuat Anda selangkah lebih maju. Di dalam dunia yang dipenuhi hiburan kosong, memilih buku adalah tindakan pemberontakan. Sementara yang lain terganggu, Anda menyelami lebih dalam. Ketika orang lain mengulang kalimat orang lain, Anda membangun pikiran Anda sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa jiwa diperkuat dengan ide-ide yang kuat, dan ide-ide tersebut ditemukan dalam teks-teks orang bijak, dalam pelajaran sejarah, di refleksi yang memaksa kita untuk melihat ke dalam diri kita. Belajar bukanlah kewajiban sekolah, ini adalah keputusan sehari-hari. Tidak masalah apakah itu filsafat, sains, seni, atau keterampilan praktis. Setiap pengetahuan baru yang Anda integrasikan membuat Anda lebih mampu, lebih tajam, dan lebih bebas. Karena mereka yang tahu bagaimana memilih apa yang dipelajari, juga memilih jenis kehidupan yang dibangun. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tahu lebih banyak dari Anda. Jangan merasa rendah diri, tetapi gunakan untuk meningkatkan level Anda. Jika Anda adalah orang paling bijaksana di tempat itu, berarti Anda berada di tempat yang salah. Perusahaan membentuk pikiran Anda. Jika Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menantang Anda secara intelektual, emosional, dan filosofis, maka Anda berada di lahan yang subur. Seneca sudah jelas, kita belajar banyak dari mengajarkan cara mendengarkan orang-orang yang menguasai suatu kebajikan yang belum kita kembangkan. Bertanya lebih banyak, mendengarkan lebih dalam. Amati bagaimana seseorang berperilaku menempuh jalan yang jarang Anda tempuh. Ini bukan tentang meniru, tetapi tentang menginspirasi Anda untuk menyerap yang terbaik dari masing-masing dan mengubahnya menjadi versi baru dari diri Anda sendiri. Setiap hari membawa pelajaran baru jika Anda memperhatikan. Tetapi untuk belajar, Anda perlu hadir, memperhatikan detail,
terhadap reaksi yang Anda miliki dalam percakapan yang menegangkan, emosi yang menguasai Anda tanpa peringatan, dan cara Anda menangani kekalahan atau kemenangan. Hidup selalu berbicara kepada Anda, tetapi banyak yang tidak mendengarkan karena mereka pikir mereka sudah tahu, karena mereka berlari tanpa berhenti sejenak untuk berpikir, dan karena mereka begitu sibuk mencoba untuk menjadi benar, sehingga mereka lupa memperhatikan kesalahan mereka. Kaum Stoa hidup dalam pembelajaran yang berkelanjutan. Anda tidak memerlukan guru eksternal untuk tumbuh, karena mereka melihat guru dalam segala hal, dalam lalu lintas, menunggu, dalam kritik, dalam keheningan, dalam kesakitan, dan dalam kebahagiaan. Pembelajaran yang konstan membuat Anda tetap rendah hati dan kuat. Rendah hati karena Anda tahu masih banyak yang harus dikuasai. Kuat karena setiap pelajaran membuat Anda lebih bijaksana, lebih strategis, dan lebih sadar. Belajar tidak membuat Anda lebih rendah, itu membuat Anda lebih mampu memimpin kehidupan Anda, lebih siap beradaptasi, dan lebih bebas memilih cara berpikir dan bertindak. Jangan biarkan ego Anda membodohi Anda dengan meyakini bahwa Anda sudah cukup tahu. Jangan biarkan kenyamanan menghilangkan rasa lapar Anda untuk tumbuh. Mereka yang belajar setiap hari diperbarui setiap hari, dan siapapun yang diperbarui tidak pernah rusak. Jika Anda bertekad untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda melalui penelitian, pengamatan, dan kerendahan hati setiap hari, tulis di komentar, "Hari ini saya belajar sesuatu yang tidak saya sadari kemarin." Buatlah kalimat itu sebagai kompas Anda, karena setiap langkah yang Anda ambil menuju pengetahuan membawa Anda lebih dekat ke kebebasan yang hanya orang bijak yang tahu. Dan di jalan itu setiap hari berarti. Pelajaran 7. Keberanian dalam tindakan. Ada kalanya Anda tahu apa yang harus dilakukan, tetapi Anda berhenti. Bukan karena kurangnya kapasitas, tetapi karena kelebihan keraguan. Anda menunggu saat yang tepat, saat di mana tidak ada rasa takut, saat di mana semuanya jelas, di mana Anda duduk sepenuhnya siap. Namun, momen itu tidak pernah datang, karena aksi keberanian tidak lahir dari kepastian, tetapi dari keberanian untuk bergerak maju, bahkan dengan ketidakpastian. Kaum Stoa mengetahui hal ini. Tidak ada kebesaran tanpa risiko, atau transformasi tanpa gerakan. Jika Anda menunggu sampai Anda siap, Anda mungkin menghabiskan seluruh hidup Anda menunggu. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk tidak membiarkan ketakutan itu menghentikan Anda. Jangan menunggu hingga Anda merasa siap untuk bertindak. Sebagian besar kesempatan datang terbungkus ketidaknyamanan. Dan jika Anda menolaknya karena merasa tidak siap, Anda mengutuk diri Anda untuk hidup dengan rencana yang belum terlaksana. Marcus Aurelius mengatakan bahwa yang menghalangi tindakan mendorong tindakan. Artinya, apa yang menahan Anda juga bisa meningkatkan Anda jika Anda memilih untuk menghadapinya. Berapa kali Anda menunda suatu langkah penting karena takut gagal? Berapa banyak momen di mana Anda bersembunyi di balik alasan yang disamarkan sebagai logika? Menunggu sampai ketakutan menghilang berarti membiarkannya mengatur keputusan Anda. Namun, untuk bertindak meskipun takut adalah untuk memulihkan kontrol. Kepercayaan tidak muncul sebelum bertindak, ia muncul setelah melakukannya. Faktanya, ketika Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda lebih mampu melakukan apa yang Anda pikirkan, ketakutan adalah tanda pertumbuhan. Bukan karena itu menyenangkan, tetapi karena itu menunjukkan di mana batas zona nyaman Anda. Dan tepat di sana, di mana guncangan dimulai, ekspansi juga dimulai. Epictetus mengajarkan bahwa apa yang paling kita takuti bukanlah apa yang terjadi, tetapi cerita yang kita ceritakan. Ketika Anda merasa takut sebelum mengambil keputusan, itu karena Anda tahu bahwa apa yang dipertaruhkan bisa mengubah hidup Anda. Jangan lari dari tanda itu. Berterima kasihlah padanya. Karena jika Anda terluka, dan itu membuat Anda khawatir, dan menantang Anda, itu karena itu penting. Dan apa yang penting layak untuk ditindaklanjuti, bukan dihindari. Keberanian bukanlah melompat tanpa tujuan, tetapi terus maju dengan mengetahui bahwa akan ada risiko, dan memilih untuk bergerak meskipun dalam keadaan tidak pasti. Terus maju meskipun ada keraguan. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban. Anda hanya perlu keberanian untuk mengambil langkah pertama. Sisanya akan dibangun dengan berjalan. Kelumpuhan berasal dari keinginan akan jaminan, tetapi hidup tidak memberikannya kepada Anda. Hanya Anda yang menawarkan peluang yang disamarkan sebagai ketidakpastian.
Seneca mengatakan bahwa tidak ada seorang pun menjadi berani untuk menghindari bahaya, tetapi dengan menghadapinya lagi dan lagi. Tindakan konstan adalah ibu dari kepercayaan. Setiap kali Anda memilih untuk mengikuti, bahkan jika suara di kepala Anda mengatakan, Anda tidak bisa, Anda sedang melatih karakter Anda. Ini penting, baik itu keputusan pekerjaan, percakapan yang tertunda, atau perubahan radikal. Jika Anda tahu itu benar, jangan tunggu lagi. Anda tidak perlu menunggu tanda-tanda lainnya. Jalan setapak ini menjadi lebih jelas ketika Anda bergerak maju, bukan ketika Anda tetap diam. Kegagalan mengajarkan kita apa kepasifan tersembunyi, karena ketika Anda gagal, Anda belajar. Tetapi ketika Anda tidak mencoba, Anda hanya akan mengumpulkan penyesalan. Ketakutan akan kesalahan telah menyebabkan banyak orang menjauh dari mimpi mereka yang paling otentik, namun tidak ada seorang stoa pun yang takut gagal. Mereka melihatnya sebagai bagian yang tak terelakkan dari proses tersebut, sebagai guru yang menuntut tetapi adil. Kegagalan tidak akan menghancurkan Anda, tetapi akan mengajarkan Anda, menunjukkan apa yang perlu Anda perkuat, perbaiki, dan tingkatkan. Pasivitas dalam perubahan hanya memberi makan ilusi keamanan. Dan saat Anda tetap tinggal tidak bergerak, hidup terus berjalan, kesempatan berlalu, tetapi waktu tidak kembali. Oleh karena itu, bertindaklah, meskipun tersandung. Selalu lebih baik daripada menunggu kesempurnaan. Ini bukan karena semuanya berjalan dengan baik, tetapi karena Anda berubah dalam prosesnya. Dengan setiap langkah berani yang Anda ambil, Anda menjadi lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih berkomitmen pada evolusi Anda. Ada saatnya di mana ketakutan tidak lagi memiliki kekuatan sebesar itu, karena Anda tahu Anda bisa menghadapinya. Karena Anda telah membuktikan bahwa Anda tidak mati jika gagal, tetapi Anda terlahir kembali dengan lebih banyak kejelasan. Anda tidak perlu gegabah, Anda hanya perlu memutuskan. Anda tidak perlu menghapus rasa takut. Belajarlah untuk berjalan bersamanya. Tindakan berani adalah kunci yang membuka pintu yang tidak bisa dilalui oleh pikiran sendirian. Jadi, lakukanlah meskipun Anda tidak yakin, meskipun semuanya bergetar di dalam. Karena jika Anda memilih untuk bergerak, Anda memilih kehidupan. Jika Anda siap untuk berhenti menunggu saat yang tepat dan mulai bertindak dengan berani, tulis di komentar. Hari ini saya bertindak meskipun saya memiliki ketakutan. Frasa itu akan menjadi pernyataan perang Anda melawan kepasifan. Karena tindakan berani tidak hanya mengubah arah Anda, tetapi juga mengubah siapa Anda. Pelajaran 8. Hubungan yang bijaksana. Lingkungan Anda adalah benih diam yang tumbuh di dalam diri Anda. Orang-orang yang Anda habiskan waktu bersama, suara-suara yang Anda dengarkan, saran yang Anda ikuti. Semua ini membentuk cara berpikir Anda, keputusan Anda, dan tindakan Anda. Anda tidak selalu menyadarinya, tetapi ide-ide mereka menyusup ke pikiran Anda, kebiasaan mereka menginfeksi kebiasaan Anda, dan kebiasaan mereka menjadi milik Anda tanpa Anda sadari. Oleh karena itu, memiliki hubungan yang bijaksana bukanlah preferensi, melainkan keharusan. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa besi menajamkan besi, jiwa diperkuat dengan perusahaan yang tepat, dan sebagai imbalannya, mengelilingi diri Anda dengan suara-suara yang salah dapat menyeret Anda ke dalam keadaan biasa-biasa saja yang tidak Anda pilih. Tetapi Anda membiarkannya masuk. Pilihlah dengan baik siapa yang Anda dengarkan. Tidak semua nasihat berasal dari kebijaksanaan. Tidak semua kritik datang dari keinginan untuk membantu Anda. Tidak semua pendapat layak Anda terima. Epictetus memperingatkan bahwa banyak orang berbicara dari ketidaktahuan mereka sendiri dan ketakutan. Jika Anda tidak menyaring apa yang Anda dengarkan, batasan Anda akan menjadi milik Anda. Kepada siapa Anda memberikan kekuatan untuk memengaruhi keputusan Anda? Siapa yang mengomentari hidup Anda tanpa telah menempuh jalan Anda? Mendengarkan adalah suatu kebajikan, tetapi mendengarkan tanpa menghakimi adalah jebakan. Ini bukan tentang menutup diri, tetapi untuk membedakan. Nilai siapa yang berbicara dari pengalaman, dari kejelasan, dari koherensi, dan jaga jarak dari mereka yang mengkritik apa yang tidak pernah mereka lakukan, membangun, atau memperingatkan tentang risiko yang belum pernah mereka hadapi. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang meningkatkan level Anda, yang menahan diri untuk memperbaiki diri, yang menghadapi Anda dengan cinta ketika Anda tersesat, dan yang tidak membiarkan Anda tetap di tempat Anda jika mereka tahu Anda bisa melangkah lebih jauh. Marcus Aurelius sudah jelas.
Pria tidak dilahirkan sebagai orang bijak. Mereka dibentuk bersama orang-orang bijak lainnya. Jika Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki pola pikir berkembang, pola pikir Anda sendiri akan dinaikkan. Anda mulai berpikir lebih besar, bertindak dengan lebih banyak niat, dan melihat kesempatan yang sebelumnya hanya Anda lihat sebagai rintangan. Anda tidak perlu mengagumi dengan buta, tetapi belajarlah dengan kerendahan hati. Carilah orang-orang yang sudah berada di posisi yang Anda cita-citakan, bukan untuk membandingkan diri Anda, tetapi untuk menginspirasi Anda. Kebesaran itu menular jika dibagikan dengan mereka yang menjalaninya. Jauhi biasa-biasa saja yang disamarkan sebagai nasihat. Teman-teman yang menyamarkan ketakutan mereka sebagai kehati-hatian, yang memberitahu Anda untuk tidak mencoba karena itu tidak layak dilakukan. Mereka merayakan kesalahan Anda sehingga mereka tidak perlu menghadapi kesalahan mereka sendiri. Biasa-biasa saja seringkali datang dengan senyuman dan kata-kata penyemangat yang terdengar bagus, tetapi jauh di dalam diri Anda. Mereka mendorong Anda untuk menyesuaikan diri. Seneca mengatakan bahwa kita tidak perlu takut menyatakan musuh, tetapi menjadi teman yang melemahkan kita atas nama cinta. Anda tidak perlu mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang selalu memuji Anda. Anda membutuhkan orang-orang yang mengatakan kebenaran kepada Anda, yang mendorong Anda untuk tumbuh, bukan untuk bertahan, yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik, dan yang tidak membiarkan Anda tenggelam dengan alasan yang disamarkan sebagai nasihat. Lingkungan yang baik melipat gandakan kemajuan Anda, memfokuskan Anda, memotivasi Anda, dan mendukung Anda saat Anda gagal, bukan karena itu menyelesaikan hidup Anda, tetapi karena mengingatkan Anda tentang apa yang mampu Anda lakukan. Jauh lebih mudah untuk menjaga disiplin, visi, dan kekuatan saat Anda ditemani oleh mereka yang berbagi filsafat. Hubungan yang bijaksana tidaklah sempurna, tetapi mendalam. Mereka tidak butuh kebisingan, mereka butuh niat. Ini adalah tautan di mana perayaan kemajuan diadakan. Belajar dari kesalahan, kehormatan dalam diam, dan kebenaran dihargai. Ketika Anda mengolah lingkungan seperti ini, pikiran Anda berkembang, hati Anda menguat, dan jalan Anda menjadi jelas. Memilih hubungan Anda bukanlah keegoisan. Itu adalah kecerdasan emosional. Anda tidak bisa mengendalikan semua orang yang melintasi jalan hidup Anda, tetapi Anda bisa memutuskan siapa yang tersisa, dan keputusan itu dapat mengubah tujuan Anda. Setiap orang yang Anda izinkan masuk adalah suatu pengaruh. Mereka yang menggerakkan Anda atau menghentikan Anda, memperjelas Anda atau membingungkan Anda, memberi inspirasi atau menguras energi Anda. Anda tidak membutuhkan banyak orang. Anda hanya membutuhkan mereka yang benar. Kualitas hubungan Anda mendefinisikan kualitas pikiran Anda, dan pikiran menentukan tindakan Anda. Jadi, jika Anda siap untuk membangun lingkungan yang mencerminkan visi, kekuatan, dan tujuan Anda, tulis di komentar. Saya hanya mengelilingi diri saya dengan apa yang mengangkat saya. Biarkan frasa ini menjadi filter Anda, perisai Anda, dan pemandu Anda, karena ketika Anda memilih hubungan yang bijaksana, Anda memilih kehidupan diekspansi, dan siapa yang peduli terhadap lingkungan mereka, mengurus takdirnya. Pelajaran 9. Adaptasi cepat. Hidup tidak memperingatkan Anda sebelum berubah. Anda tidak bertanya apakah Anda siap. Jangan menunggu untuk memiliki rencana yang sempurna. Hanya ada perubahan. Dalam perubahan itu, banyak yang melumpuhkan. Mereka melawan, mereka hancur. Namun ada juga yang mengerti bahwa beradaptasi bukan berarti menyerah, tetapi berkembang dan bergerak maju. Adaptasi cepat bukan hanya sekadar keterampilan yang berguna. Itu adalah kebutuhan vital. Ini adalah perbedaan antara tertinggal atau bergerak maju dengan tegas. Kaum Stoa tahu bahwa Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda menjawabnya. Jika jawaban Anda adalah fleksibilitas dengan tujuan, maka tidak ada yang dapat menghentikan Anda sepenuhnya, karena semuanya dapat Anda ubah. Terima perubahan sebagai aturan, bukan pengecualian, karena satu-satunya yang konstan adalah pergerakan. Tidak ada yang tetap sama. Dunia, orang-orang, keadaan Anda semuanya berubah secara kontinu. Dan jika Anda membangun hidup Anda di atas ilusi stabilitas total, Anda akan menderita setiap kali sesuatu berantakan. Seneca mengatakan bahwa sifat dari hidup adalah perubahan, dan melawannya adalah menolak realitas itu sendiri. Menerima bukan berarti menyesuaikan diri, tetapi mengakui bahwa hal yang tak terduga adalah bagian dari perjalanan.
Ketika Anda berhenti berjuang melawan apa yang tidak dapat Anda hindari, Anda memulihkan energi untuk fokus pada apa yang dapat Anda putuskan. Sikap Anda, adaptasi Anda, langkah berikutnya. Sesuaikan strategi Anda tanpa tersesat jalan, karena tujuannya mungkin tetap sama, tetapi jalannya tidak selalu sama. Kekakuan mental membuat banyak orang terjebak dalam satu bentuk cara untuk melakukan sesuatu. Dan ketika cara itu terasa salah, mereka kehilangan arah. Tetapi orang bijak tidak didefinisikan oleh metodenya, tetapi oleh visinya. Jika Anda mencobanya sekali dan tidak berhasil, sesuaikan. Jika lingkungan berubah, sesuaikan. Jika Anda mengubah diri Anda sendiri, sesuaikan diri Anda juga. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada gunanya berpegang pada sebuah ide jika tidak lagi sesuai dengan tujuannya. Tidak beradaptasi adalah menjadi tidak stabil. Ini menunjukkan bahwa tujuan Anda berada di atas ego Anda. Apa yang tidak beradaptasi akan mati, tetapi apa yang beradaptasi akan berevolusi. Fleksibilitas memberi Anda keuntungan dibandingkan mereka yang kaku. Orang yang hanya tahu cara berjalan dalam garis lurus akan tersesat di labirin kehidupan. Tetapi orang yang dapat membengkokkan, memutar, dan bergerak maju dari sudut lain selalu menemukan jalan keluar. Marcus Aurelius mengamati bahwa air beradaptasi dengan wadahnya, tetapi tidak pernah kehilangan intinya. Kita juga harus demikian, mengubah bentuk tanpa kehilangan pusatnya. Ini bukan tentang menyerah pada segalanya, tetapi tentang memiliki kebijaksanaan untuk memilih pertempuran yang harus diperjuangkan, rencana apa yang harus dirumuskan ulang, dan jalur mana yang harus dijelajahi. Kekakuan adalah baju besi yang memberimu keamanan sementara, tetapi hal itu menghalangi Anda untuk berkembang. Sebaliknya, fleksibilitas membuat Anda tetap hidup, kreatif, dan terus membaik. Ketahanan adalah adaptasi plus kekuatan. Ini bukan hanya tentang tidak melawan, tetapi juga mengubah diri Anda dengan apa yang terjadi, untuk belajar sambil Anda jatuh, dan untuk mengatur ulang diri Anda sementara semuanya bergerak. Ketahanan sejati tidak mengatakan, "Aku bertahan." Ia berkata, "Aku menemukan diriku kembali." Ini Zen adalah campuran penerimaan terhadap masa kini dan tekad untuk maju. Setiap kesulitan bisa menjadi peluang jika Anda bersedia beradaptasi. Setiap perubahan bisa menjadi dorongan jika Anda tidak terjebak dalam masa lalu. Mereka yang tangguh bukan tak tersentuh, tetapi tak terhentikan. Mereka bisa bergoyang tetapi tidak roboh. Mereka bisa jatuh tetapi tidak tetap terpuruk. Karena mereka telah belajar bahwa beradaptasi dengan cepat lebih baik daripada melawan untuk waktu yang lama dari tempat yang sama. Beradaptasi tidak membuat Anda lemah, itu membuat Anda strategis. Itu tidak menjauhkan Anda dari tujuan Anda. Itu membawa Anda lebih dekat dari sudut lain. Itu tidak memaksa Anda untuk menyerahkan hakikatnya. Itu memaksa Anda untuk menyempurnakan jalan Anda. Dunia memberi penghargaan kepada mereka yang bisa berubah tanpa kehilangan arah, kepada mereka yang bisa mengalir tanpa kehilangan kekuatan, mereka yang bisa melepaskan tanpa menyerah. Itulah kecerdasan sejati dalam tindakan, mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus berubah, kapan harus berdiri teguh dan kapan harus bersikap seperti air. Jika Anda sedang mengalami saat perubahan, jika semanas yang di bawah Anda kini terasa tidak pasti, jangan takut. Anda berada di tempat yang tepat untuk tumbuh. Semua yang Anda butuhkan ada di dalam diri Anda. Kemampuan Anda untuk mengamati, memutuskan, menyesuaikan, dan melanjutkan. Apa yang saat ini tampak sebagai hambatan, besok akan menjadi bukti bahwa Anda tahu beradaptasi pada waktunya. Jika Anda siap untuk berhenti menolak perubahan dan mulai menggunakannya sebagai dorongan, tulis di komentar. Saya beradaptasi dengan cepat dan bergerak maju lebih kuat. Frasa itu akan menjadi deklarasi fleksibilitas sadar Anda, karena siapapun yang belajar bergerak dengan angin tidak akan pecah, ia terbang lebih tinggi. Pelajaran 10, pengendalian emosi. Ada saat-saat di mana satu reaksi saja dapat menghancurkan apa yang telah memakan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Sebuah kata yang diucapkan dalam kemarahan, keputusan yang dibuat dengan kecemasan, gerakan impulsif yang meninggalkan jejak sulit untuk dihapus. Oleh karena itu, mengendalikan emosi bukanlah pilihan untuk menjadi kuat. Itu adalah dasar yang membedakan orang bijak dari orang yang impulsif, yang mendominasi hidupnya dan menjadi budak dari kondisi internalnya. Kaum Stoa mengetahui hal ini dengan baik. Siapa yang tidak mengatur emosinya akan diatur oleh emosi tersebut.
Dan ketika hal itu terjadi, tidak peduli seberapa pintar Anda, berapa banyak bakat yang Anda miliki, atau seberapa tinggi Anda tiba, jika Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda, semuanya bisa hancur dalam hitungan detik. Kuasai emosi Anda, atau emosi akan menguasai Anda. Emosi bukanlah musuh, tetapi mereka tidak seharusnya memegang kendali. Mereka harus dipahami, bukan dipatuhi secara membabi buta. Marcus Aurelius berkata bahwa yang mempengaruhi kita bukanlah apa yang terjadi, tetapi interpretasi yang kita buat terhadapnya. Dan interpretasi itu diwarnai oleh emosi kita. Jika Anda marah, Anda akan melihat pelanggaran di setiap kata. Jika Anda cemas, Anda akan melihat ancaman yang sebenarnya tidak ada. Tetapi jika Anda berhasil mengambil jarak, mengamati emosi tanpa membiarkan diri Anda terbawa olehnya, maka Anda mendapatkan kembali kendali. Pikiran Anda itu milik Anda lagi, keputusan Anda memiliki arah lagi, dan Anda berhenti hidup bereaksi untuk memulai hidup memilih. Jangan biarkan kemarahan memutuskan untuk Anda. Kemarahan bisa tampak seperti kekuatan pada awalnya, tetapi hampir selalu membawa kehancuran. Ini adalah percikan yang, jika tidak dipadamkan pada waktu yang tepat, dapat membakar semua yang ada di sekitar Anda. Kata-kata yang dilontarkan dalam kemarahan, pintu yang tertutup rapat, memberi isyarat bahwa mereka menyakiti lebih dari 1000 keheningan. Epictetus mengajarkan bahwa bukan penghinaan yang merugikan kita, tetapi apa yang kita berikan padanya. Kemarahan lahir ketika kita memberi kekuatan kita kepada hal eksternal, ketika kita membiarkan orang lain mendikte bagaimana kita seharusnya merasa. Tetapi kekuatan sejati terletak pada seseorang yang mendengarkan provokasi dan memilih untuk tidak merespons dengan cara yang sama. Dalam hal siapa yang melihat pelanggaran dan memutuskan untuk tidak menuntutnya kepada siapa yang bernapas sebelum meledak, dan dengan itu menggerakkan diri untuk menjadi tuan atas dirinya sendiri. Kesabaran adalah tanda kebesaran, bukan kehebatan. Ini adalah kesabaran aktif yang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu, bukan kesabaran pasif yang menunggu tanpa bertindak. Di dunia yang dipercepat, di mana semuanya mendesak dan di mana menghargai hal yang segera, bersabar adalah tindakan revolusioner. Artinya, saya tidak membiarkan diri saya hanyut dalam kesibukan itu. Saya tidak butuh hasil instan untuk membuat saya terus maju dengan tegas. Seneca mengklaim bahwa kesabaran adalah bentuk kebijaksanaan yang lebih tinggi. Karena mereka yang tahu bagaimana menunggu, tidak putus asa karena lambatnya proses, dan bisa tetap tenang saat semua yang ada di sekelilingnya bergetar, telah menaklukkan sesuatu yang lebih dalam dari kesuksesan langsung. Mereka telah menaklukkan dunianya di dalam. Mengetahui cara menunggu adalah bagian dari memperoleh. Tidak semuanya tercapai dengan cepat, dan tidak semuanya masalah diselesaikan dengan reaksi impulsif. Terkadang menang berarti tetap diam pada waktunya, membiarkan pelanggaran berlalu, dan memilih untuk tidak merespons hari ini untuk bertindak lebih tegas besok. Ini bukan tentang menyembunyikan apa yang Anda rasakan, tetapi belajar untuk menyalurkannya. Pengendalian emosi tidak berarti dingin. Itu berarti kekuatan yang diarahkan. Itu berarti mengubah kemarahan menjadi kejelasan, kesedihan menjadi refleksi, euforia menjadi strategi. Setiap emosi bisa menjadi alat atau jebakan, tergantung siapa yang mengendalikannya. Jika Anda yang mengambil kendali, maka bahkan saat-saat tersulit Anda bisa menjadi peluang bagi transformasi. Ini tidak mudah. Akan ada hari-hari di mana semua yang ada di dalam diri Anda membuat Anda ingin berteriak, berlari, atau hancur. Hari-hari di mana tampaknya menahan diri berarti menyerah. Tetapi jika Anda berhasil melewati api itu tanpa terbakar, Anda akan tumbuh, karena Anda tidak mencoba untuk menekan apa yang Anda rasakan. Sebaliknya, Anda belajar untuk mengelolanya, sehingga Anda bisa melewati badai tanpa menjadi badai itu sendiri. Ada kebebasan sejati dalam mengetahui bahwa tidak ada emosi yang mendefinisikan Anda. Dalam kekuasaan merasa intens dan masih memilih dengan ketajaman, pengendalian emosi bukanlah untuk mereka yang ingin hidup mudah. Ini adalah untuk mereka yang ingin hidup dengan kuat dan nyata. Bagi mereka yang lebih memilih kedamaian reaksi daripada strategi untuk impuls, dan kejelasan daripada kekacauan. Jika Anda siap untuk mengendalikan dunia batin Anda, dan berhenti menjadi tawanan emosi Anda, tulis di komentar, "Saya memerintah emosi saya, bukan sebaliknya." Buatlah frasa ini sebagai perisai Anda, karena siapapun yang menaklukkan interior Anda sudah memenangkan pertempuran terpenting dalam hidupnya. Pelajaran 11. Visi yang jelas.
Berjalan tanpa mengetahui kemana Anda pergi adalah cara paling aman untuk berakhir jauh dari tempat yang Anda inginkan. Dan bahkan lebih berbahaya, terkadang Anda bahkan tidak menyadarinya. Anda menjaga diri, Anda melakukan, Anda berlari, Anda menjawab, tetapi tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas yang memberikan akal sehat pada langkah Anda. Kurangnya penglihatan tidak selalu muncul sebagai kebingungan. Kadang-kadang itu disamarkan sebagai aktivitas konstan, tetapi melakukan banyak hal bukanlah hal yang sama dengan bergerak maju. Oleh karena itu, memiliki visi yang jelas bukan hanya kemewahan yang bermimpi besar. Itu adalah kebutuhan bagi siapapun yang tidak ingin tersesat dalam hal yang mendesak dan melupakan hal yang penting. Kaum Stoa mengetahui hal itu. Siapa yang tidak mengenal visi yang jelas ingin menjadi budak dari apa yang diinginkan orang lain darinya. Tentukan di mana Anda ingin tiba dengan presisi, bukan dengan ketidakjelasan, bukan dengan keinginan umum, tetapi dengan kejelasan yang brutal. Jangan hanya mengatakan, saya ingin menjadi lebih baik. Tanyakan pada diri Anda, lebih baik dalam hal apa? Dalam waktu berapa lama? Dengan kebiasaan apa? Marcus Aurelius mengingatkan dirinya setiap pagi, pria seperti apa yang ingin saya jadi? Kebajikan apa yang perlu saya kembangkan? Pikiran apa yang harus saya waspadai? Tanpa kejelasan itu, pikiran akan tersebar, dan apa yang menjadi niat akan menjadi selingan. Visi Anda harus menjadi kompas, bukan moto yang memberi inspirasi. Harus memandu keputusan harian Anda. Tetapi Anda harus tahu kemana Anda pergi. Apapun yang menghibur tidak akan mengubah apapun. Tentukan arah utara Anda dan jangan lepaskan. Sesuaikan jika perlu, tetapi jangan pernah kehilangan pandangan. Sebuah tujuan panduan yang besar memberikan langkah kecil Anda arti. Masalah banyak orang adalah bahwa mereka tidak memiliki tujuan tinggi, tetapi justru mereka tersesat dalam keseharian karena mereka tidak ingat mengapa mereka memulai. Sebuah visi yang jelas mengubah setiap tindakan. Tidak peduli seberapa kecil, itu adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Tidur lebih awal bukan lagi sekadar istirahat, itu adalah strategi. Mengatakan tidak pada undangan bukan lagi soal menyerah, ini soal fokus. Belajar setengah jam sehari bukan lagi sekadar rutinitas, itu adalah konstruksi. Epictetus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun menjadi luar biasa secara tidak sengaja. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat, harus berhubungan dengan tujuan yang Anda pilih. Jika Anda tidak memilikinya, maka itu adalah menguras energi, sebuah gangguan yang disamarkan sebagai kegiatan. Kejelasan mental mencegah kerusakan. Anda tidak merasa lelah dengan melakukan terlalu banyak hal. Anda melelahkan diri sendiri karena tidak melakukan apapun yang masuk akal dengan menaruh energi pada apa yang tidak akan membawa Anda kemanapun dengan terburu-buru dalam melakukan segala hal tanpa mengetahui alasannya. Tetapi ketika Anda jelas tentang tujuan Anda, prioritas sudah terurut, pikiran Anda disederhanakan, dan keputusan Anda dibuat lebih cepat. Pikiran yang terfokus adalah cahaya, karena ia tidak membawa semuanya, hanya yang diperlukan. Seneca mengklaim bahwa kehidupan ini tidak pendek, tetapi kita membuatnya pendek ketika kita tidak memiliki arah. Kejelasan memungkinkan Anda untuk membedakan antara apa yang penting dan mendesak, antara yang berharga dan dangkal, antara apa yang mendorong Anda dan apa yang menahan Anda. Dan filter mental itu menghemat waktu, energi, dan penderitaan Anda. Tanpa visi, siapapun jalannya membingungkan. Karena tanpa tujuan, semuanya tampak valid sampai Anda menyadari bahwa Anda telah berjalan kilometer dalam lingkaran. Orang yang paling rugi bukanlah mereka yang tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka yang melakukan segala sesuatu tanpa tahu alasannya. Memiliki visi tidaklah membatasi diri Anda. Itu berarti membebaskan diri Anda. Ini untuk berhenti mengatakan ya untuk segalanya. Mengatakan ya hanya untuk apa yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Ini untuk memilih dengan bijaksana, bertindak dengan hati nurani, dan bergerak maju dengan niat. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya yang eksternal, tetapi kita dapat memutuskan arah mana yang kita jalan, ide apa yang kita berikan perhatian, dan pertempuran apa yang layak kita upayakan. Visi yang jelas bukan hanya tentang mencapai sesuatu. Ini tentang menjadi seseorang, karena sementara Anda mengejar tujuan itu, Anda mengembangkan kesabaran, fokus, disiplin diri, dan kesopanan. Bukan hanya takdir yang penting, tetapi siapa diri Anda nantinya yang tetap setia pada jalan Anda.
Kaum Stoa tidak digerakkan oleh impuls, tetapi oleh tujuan. Ketahuilah bahwa kejelasan internal lebih berharga dari tepuk tangan eksternal. Karena dari sanalah koherensi, kedamaian, dan keteguhan berasal. Jika hari ini Anda merasa kelelahan, bingung, terjebak dalam ribuan tugas yang tidak berarti, berhenti, tanyakan pada diri Anda, kemana saya ingin pergi? Dan jika jawabannya tidak jelas, jangan terus berlari. Berpikir, menulis, visualisasikan, tentukan visi Anda, dan biarkan itu bersinar seperti suar di tengah badai. Karena ketika Anda memiliki kejelasan, bahkan kekacauan pun menjadi dapat diatasi. Jika Anda siap untuk berhenti bertindak berdasarkan inersia dan mulai bergerak dengan arah, tulis di komentar, "Visi saya membimbing saya dengan teguh." Frasa itu akan menjadi jangkar mental Anda, karena di mana ada visi, ada kekuatan. Dan di mana ada kekuatan yang terfokus, semuanya mungkin. Pelajaran 12, ketekunan. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurangnya bakat, tetapi karena kurangnya daya tahan. Mereka memulai dengan antusiasme, tetapi ketika kelelahan muncul, ketika hasilnya membutuhkan waktu, dan ketika kesulitan menumpuk, mereka berhenti. Bukan karena mereka tidak bisa mencapainya, tetapi karena mereka berhenti mencoba terlalu cepat. Kegigihan terakhir adalah upaya terakhir ketika semuanya tampak hilang. Itulah yang benar-benar memisahkan mereka yang mencapai sesuatu yang hebat dari mereka yang tinggal di tengah jalan. Kaum Stoa memahami hal ini. Kemenangan bukan milik orang yang paling cerdas, tetapi bagi mereka yang bertahan melampaui batas. Bagi mereka yang tidak menyerah saat segalanya berteriak untuk menyerah. Karena apa yang terjadi setelah kelelahan adalah tempat di mana pertumbuhan yang sebenarnya dimulai. Sebagian besar orang putus sekolah sebelum waktunya, bukan karena jalannya tidak mungkin, tetapi karena mereka mengharapkan semuanya berjalan dengan mudah. Mereka mencari hasil yang cepat dan langsung, jalan pintas yang nyaman. Namun, hidup tidak memberikan imbalan kepada orang yang tidak sabar. Ia memberikan hadiah kepada mereka yang bersedia menunggu. Aurelius mengingatkan dirinya setiap hari bahwa segala hal yang berharga memerlukan waktu, dan bahwa kesulitan bukanlah tanda untuk menyerah, tetapi ujian untuk menguatkan karakter. Menyerah itu mudah, banyak yang melakukannya. Tetapi jika Anda bersedia berdiri teguh ketika yang lain mundur, Anda sudah berada pada level yang berbeda. Orang yang terus berusaha meskipun belum melihat hasil, jauh lebih dekat dengan kesuksesan dibandingkan dengan mereka yang berhenti karena takut atau lelah. Menolak untuk menyerah ketika orang lain melakukannya adalah kunci, karena saat itu, pemberhentian mayoritas justru menjadi ambang batas di mana pemisahan antara yang biasa dan yang luar biasa dimulai. Bertahan tidak berarti bergerak maju dengan cepat, itu berarti tidak berhenti. Terkadang, bergerak maju hanya memerlukan satu langkah, dan terkadang hanya bertahan satu hari lagi tanpa menyerah. Epictetus mengajarkan bahwa pelatihan jiwa datang di saat-saat ketidaknyamanan, ketika tidak ada yang mudah, dan tetap memutuskan untuk melanjutkan. Kegigihan tidak berteriak, tidak mencolok, tidak mengesankan. Ia terjadi dalam keheningan, membangun fondasi yang tak tergoyahkan, sebuah keinginan yang dengan susah payah mengulangi dirinya sendiri, hingga menjadi tak terputuskan. Kesuksesan datang setelah 1000 kali percobaan yang gagal, dan masing-masing usaha yang gagal adalah bagian dari harga yang Anda bayar untuk mencapai sesuatu yang hebat. Tidak ada jalan pintas menuju kejayaan. Segala sesuatu yang berharga melewati ujian waktu, kesalahan, dan penyesuaian yang konstan. Seneca mengatakan bahwa tidak ada angin yang menguntungkan bagi mereka yang tidak tahu kemana mereka akan pergi. Namun, dia juga menyatakan bahwa siapapun yang tahu, tujuannya tidak takut akan badai. Jangan gagal. Itulah esensi dari prosesnya. Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, Anda sedang belajar untuk melakukannya lebih baik. Anda sedang mempertajam fokus Anda. Anda sedang membangun pengalaman. Bertahanlah memahaminya. Ini bukan tentang berharap segalanya berjalan baik, tetapi tentang tidak pernah menyerah untuk menyesuaikan dan melanjutkan. Kegigihan terletak pada hal-hal yang luar biasa. Rata-rata berhenti ketika merasa sakit. Mereka yang luar biasa terus melangkah meskipun merasakan sakit. Rata-rata terbentuk ketika Anda melihat orang yang bergerak perlahan. Yang luar biasa menghargai setiap langkah maju. Perbedaannya bukan tentang keberuntungan atau kecerdasan. Ini ada pada sikap terhadap kesulitan. Anda berhenti atau Anda melawan. Anda membenarkan diri sendiri atau Anda berkompromi. Anda menyerah atau Anda menemukan jati diri baru.
Mereka yang hebat tidak memiliki kehidupan yang lebih mudah. Mereka memiliki lebih banyak ketahanan, lebih banyak kemampuan untuk bangkit kembali, dan lebih percaya pada apa yang mereka bangun. Ketekunan adalah api internal yang menyala tanpa suara, tetapi mampu menahan seluruh dunia. Jika hari ini Anda merasa hampir menyerah, jika Anda telah berusaha untuk waktu yang lama tanpa melihat hasil, jika Anda bosan mencoba lagi dan lagi, berhenti sekarang. Anda mungkin lebih dekat dengan apa yang Anda impikan. Banyak orang menyerah tepat sebelum saat di mana segalanya mulai berputar. Kegigihan Anda hari ini bisa menjadi benih perubahan di masa depan, dan jika Anda berhenti, Anda tidak akan pernah tahu. Namun, jika Anda memutuskan untuk melawan, jika Anda memilih untuk melanjutkan meskipun tanpa jaminan, maka Anda sudah memenangkan sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh mayoritas. Mengendalikan keinginan Anda tidaklah mudah dan tidak akan selalu mudah. Namun, itu akan sepadan, karena apa yang Anda capai setelah begitu banyak usaha akan memiliki nilai yang tidak terukur. Anda akan tahu bahwa Anda membangun dengan langkah Anda, dengan iman Anda, dan dengan ketahanan Anda. Jika Anda siap untuk terus maju, bahkan ketika jalannya menjadi sulit, jika Anda memilih untuk tidak menyerah ketika semua dalam diri Anda berkata cukup, tulis di komentar, "Saya menolak untuk menyerah hingga akhir, karena akhir itu berharga." Biarkan kalimat ini menjadi janji Anda, karena ketekunan tidak hanya mengubah hasil Anda, tetapi juga mengubah siapa Anda. Dan siapapun yang bertransformasi sudah menang. Ya, Anda sudah sampai sejauh ini. Tulis di komentar. Jika Anda mau, Anda bisa melakukannya. Saya mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan berkomentar sehingga YouTube mengakui bahwa video ini berguna bagi orang seperti Anda. Ini akan memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa mendatang. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.